Swastiastu Salam yang wabarakatuh. kembali. Oke, selamat siang. Semoga walaupun ini di bulan Ramadan, teman-teman penyuluh sepertinya tetap semangat ini Pak, karena di depan kamera masing-masing ya. Selamat siang juga Bu Kapus, selamat berjumpa kembali. Untuk siang ini kita akan melaksanakan VCon via Zoom yang akan dibuka oleh Bapak Kabid Penyuluhan, Kepala Bidang Penyuluhan Bapak Iksan. Kami persilakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Yono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bu Kapus Latlu, kemudian Kepala Bidang Pelatihan Pak Mawai Farhan, juga dengan tim ada Bu Jati juga hadir, rekan-rekan di bidang penyuluhan Puslatlu, dan juga kasih penyuluhan di 91 Minggal juga, dan koordinator penyuluh yang kami undang. Jadi pada minggu ini kita melanjutkan kembali pembinaan penyuluhan melalui video conference ya. Memang jadwal kita emang seminggu 2 kali karena hari Selasa itu sudah ada Vicon Pusdatin sehingga kita gunakan hari ini Rabu. Tadi pagi juga hampir semua penyuluh banyak sekali hadir acara learning session ya pas ada acara pagi tadi sehingga juga menyimak. Sehingga memang ada agenda kampus juga tadi sehingga kita Viconnya siang ya biasanya yang pagi. Jadi Bapak sekalian, Vicon hari ini sangat penting sekali ya, dan hasil komunikasi dengan teman-teman juga banyak sekali yang ingin bertanya terkait dengan prakerja ini. Sehingga pada saat inilah sesuai dengan arahan Bu Kapus kita perlu menjelaskan ya terkait dengan hal ini. Memang surat Bu Kapus telah meluncur ke Satminkal dan diteruskan ke semua koordinator penyuluh. Tadi pagi sebagian sudah ada yang mengisi Bu, ada 140-an gitu mengisinya. Tetapi karena belum begitu jelas gitu Bu ya, sehingga emang sekilas ada yang keliru ya, sehingga di sini pentingnya kita mendengarkan penjelasan ya. Oh, kita nggak ada leh punya Ibu anunya. Form yang diisi ini barangkali terkait prakerja ya, kartu prakerja. Program ini kan program unggulannya Pak Jokowi dulu ya. Pada awalnya mungkin didesain tidak dalam kondisi seperti ini ya, tapi dengan kondisi pandemi COVID ini sehingga perlu ada penyesuaian. Dan kita alhamdulillah KKP ini salah satu kementerian yang diberikan tugas Bu ya, Bu Kapus ya, untuk membantu terkait prakerja ini. Mungkin pengantar singkat saja Bu, kami terima kasih atas atensi Bu Kapus, perhatiannya, dan Pak Farhan, Bu Jati, dan rekan semuanya atas kehadiran pada Vicon siang ini. Kita akan mendengarkan Pak Farhan nanti mungkin arahan Bu Kapus dan Pak Farhan, lanjut ke diskusi. Demikian Bapak sekalian, Pak. Kembalikan ke moderator Pak Siono. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Siono, sepertinya keluar ya. Baik, karena sepertinya moderator ter-off-kan, langsung aja barangkali ada arahan Ibu Kapus dulu sebelum masuk ke paparan, Bu. Baik, terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir pada pertemuan siang hari ini, para kepala Satminkal atau yang wakili, para kasih penyuluhan, dan juga dari para koordinator penyuluh, dan juga tim saya di Puslatlu, ada kepala bidang penyuluhan dan kepala bidang pelatihan, dan seluruh jajaran yang hadir dari Puslatlu dalam pertemuan ini. Jadi memang sejalan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Penyuluhan, Pak Iksan. Jadi sebagaimana kita ketahui, pemerintah sudah melakukan peluncuran perdana untuk program Kartu Prakerja per tanggal 20 Maret 2020. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, salah satu program unggulan Bapak Jokowi memang yang disampaikan tadi oleh Pak Iksan, ya, ini memang harus diwujudkan dan direalisasikan, yang diinisiasi oleh Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Nah, jadi memang dalam kesempatan peluncuran Kartu Prakerja tersebut,
yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Beliau menjelaskan bahwa kartu prakerja ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, gitu ya. Memang kartu prakerja ini ditujukan bagi penduduk usia kerja yang sedang mencari kerja atau yang sedang tidak kerja, namun ingin berganti profesi, guru, karyawati, korban PHK, lulusan SMA atau SMK dengan usia minimal 18 tahun ke atas, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mengapa saya memerlukan bertemu dengan teman-teman penyuluh khususnya pada hari ini, dan juga nanti tentunya atas supervisi daripada Kepala Satminkal yang langsung membawahi para penyuluh, gitu ya, karena ternyata memang di dalam perkembangannya ada 7 kementerian lembaga yang akan terlibat di dalam program Kartu Prakerja. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan Kartu Prakerja yang dirilis pemerintah ini, tadi sebagaimana saya sampaikan, bahwa khususnya untuk kita di sektor kelautan perikanan, setelah berjalan koordinasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, gitu ya. Jadi memang bersama dengan PMO daripada program Kartu Prakerja dan juga Kementerian Tenaga Kerja, ternyata kita di masing-masing sektor dari 7 tersebut diberikan peluang untuk mengusulkan dari peserta Kartu Prakerja tersebut. Jadi kalau mungkin di awal pada waktu dirilis tanggal 20 Maret, itu juga sudah dimulai ada pendaftaran dari mereka yang ingin memiliki Kartu Prakerja ini, namun mungkin ternyata di dalam perjalanannya bahwa sejumlah yang akan dicapai target daripada penduduk itu ternyata mungkin tidak seintens yang disampaikan di media, gitu ya. Jika peluang diberikan kepada setiap sektor, khususnya untuk sektor kelautan perikanan, untuk itu saya meminta bantuan kepada teman-teman penyuluh melalui supervisi pimpinan Satminkal yang terkaitnya untuk bisa teman-teman mencari potensi dari calon peserta Kartu Prakerja di sektor kita, gitu ya. Nah, tentunya apa yang menjadi sasaran nantinya ini tidak boleh keluar dari ragu-ragu yang sudah disyaratkan dari program Kartu Prakerja tersebut, gitu ya. Jadi disampaikan bahwa ini, gitu ya, kepada pekerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi. Jadi sebenarnya menyasar kepada 2. Jadi baik yang mereka skilling bagi yang mencari kerja berstatus fresh graduate. Nah, ini jadi ternyata untuk Kartu Prakerja ini juga bisa menyasar kepada fresh graduate, yaitu mereka yang baru lulus sekolah ataupun baru masih lulus kuliah. Nah, jadi artinya bahwa buat kita di sektor kita tentu yang akan menjadi sasaran salah satunya adalah juga mereka yang baru lulus dari sekolah perikanan, entah itu yang sekolah perikanan negeri ataupun sekolah perikanan swasta, ataupun juga dari mahasiswa yang sudah lulus tapi juga masih belum bekerja. Nah, ataupun juga menyasar kepada yang disebut sebagai reskilling. Artinya yang sebenarnya mereka sudah punya skill yang mereka sudah bangun sebelumnya, mereka sudah bekerja, tapi kemudian karena ada pemutusan hubungan kerja diakibatkan perusahaan yang sudah tidak berlanjut lagi karena situasi daripada ekonomi yang ada saat ini, sehingga mereka membutuhkan pembekalan baru untuk mendapatkan keterampilan yang berbeda. Jadi ada potensi dia untuk alih profesi, gitu ya, menjadi wirausaha. Jadi tujuan program pekerja ini sekali lagi adalah untuk mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Jadi diharapkan untuk itu di pengantar ini mudah-mudahan teman-teman penyuluh bisa memahami mengapa kita meminta bantuan teman-teman di lapangan, karena menurut saya ini satu peluang yang sangat bagus karena kita bisa membantu yang kita ketahui di sekeliling kita, ya. Jadi
tapi bukan kelompok ya, bukan kelompok atau pelaku usaha yang memang sudah mereka jelas-jelas mempunyai kegiatan dan juga mempunyai pendapatan, tapi bisa kita dekati dari kelompok itu punya anggota, anggota itu punya keluarga, nah dari keluarganya itu punya kerabat, punya tetangga yang kita bisa sasar, yang sesuai dengan peruntukan dari mereka sebagai peserta kartu prakerja. Nah, nanti Pak Farkan akan menjelaskan secara detail bagaimana nanti supaya mengisi dan juga daripada form-form yang sudah kami siapkan, supaya nanti dalam perjalanannya teman-teman tidak salah menyasar kepada mereka yang kita usulkan. Karena kalau nanti sudah kita usulkan dari KKP, ini sebenarnya menjadi kemudahan juga buat Kemenakertrans. Ya, mereka mempercayai kita, nanti sudah tidak ada lagi katakanlah mungkin verifikasi yang bertahap gitu ya, mungkin verifikasi hanya 1 kali, karena mereka mempercayai bahwa yang kita usulkan itu adalah memang mereka adalah yang masuk kategori sebagai mereka yang pantas mendapatkan kartu prakerja. Jadi jangan sampai nanti mereka juga mungkin sudah dapat program-program pemerintah yang lain gitu ya, kemudian dapat lagi ini, sehingga nanti sasaran pemerintah juga menjadi tidak besar gitu ya. Karena perlu teman-teman ketahui juga, jadi program kartu prakerja ini, kartu yang dimaksud itu nanti kepada setiap pemegang kartu itu, mereka sebenarnya di dalam kartu itu akan ada nilai sejumlah Rp3.500.000, yang mana nanti 1 juta itu diperuntukkan untuk mereka berlatih. Kemudian mereka juga akan diberikan safety net, yaitu untuk mereka hidup selama 3 bulan, gitu ya, sambil mereka juga untuk memulai usahanya dari hasil skilling atau reskilling yang sudah dia dapatkan selama 3 bulan 600.000 ya kali 3, dan kemudian ada tambahan sedikit 150.000 kurang lebih untuk untuk biaya mungkin dia melakukan survei dan sebagainya. Nah ini yang teman-teman saya berharap kepada para penyuluh bisa membantu untuk bisa kita sama-sama mengumpulkan gitu ya, mengusulkan dari sekeliling kita, dari sektor kelautan dan perikanan, karena saya tahu situasi juga semakin tidak bagus gitu ya, karena kita juga tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan selesai. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa membantu mencari jalan keluar dari situasi perekonomian yang sulit, khususnya mereka-mereka yang tidak memiliki pendapatan yang tetap atau bahkan sama sekali mereka tidak punya pekerjaan, gitu ya. Jadi saya harapkan dari apa yang menjadi pengantar saya hari ini, ya nanti silakan kalau ada yang mau bertanya tentang hal-hal yang saya sampaikan. Nah untuk selebihnya mungkin supaya lebih bisa masuk ke teknisnya, nanti juga bisa dari balai yang juga mau melengkapi, karena juga pada waktu membuat Google Form untuk ini, Balai Tegal juga menjadi volunteer, memberikan masukan di dalam penyiapan daripada form-form ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Iksan, dan kalau boleh mungkin lanjut ke Pak Farkan untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Silakan Pak Farkan. Pak Iksan? Lanjut Pak. Halo? Oh lanjut. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bu Kapus, Pak Iksan, tim Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, teman-teman penyuluh perikanan seluruh Indonesia. Kalau saya lihat yang hadir saat ini cukup banyak, yaitu 85 orang, sehingga nanti penjelasan kita akan tunjukkan di mana bisa lebih detail. Karena untuk bisa mengerti 85 orang tentunya masing-masing orang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dalam hal menangkap penjelasan. Yang pertama, penjelasan dari Bu Kapus saya kira tadi sudah detail, namun apabila nanti dari teman-teman ada yang menginginkan penjelasan lebih lanjut, saya lihat beberapa site yang ada di Google itu banyak yang ditayangkan apa itu KPK. Jadi kartu prakerja ini disingkat dengan KPK. Jadi itu apa kartu prakerja.
kemudian apa saja peraturan yang mengkait di sana. Yang terakhir kan berdasarkan peraturan presiden yang baru di-launching kemarin bulan Februari 2020, meskipun di pencanangannya bulan Desember, kemudian dipadu terus dengan pembentukan PMO, kemudian panitia dan seterusnya, sehingga bulan Maret kemarin siap di-launching. Dan sebagai ketua tim KPK atau Kartu Prakerja ini adalah dari tim Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian ada anggota, itu ada Kementerian Kemaritiman dan Investasi, ada Kemenaker, ada Dikbud, dan banyak yang di bawah yang mempunyai tugas masing-masing. Di KPK tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kapus apa itu hak dan kewajibannya. Namun saya bicara secara teknis saja. Di tempat kita sampai saat ini saya pantau di data Sisnaker sudah terdaftar lebih dari 8 juta orang. 8 juta orang yang nanti akan dibagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama ini sudah diseleksi sebanyak lebih kurang 180.000 orang, 187.000 ya, sekitar itu. Kemarin sudah di-launching untuk mengikuti tahap pertama di pelatihan KPK. Dari jumlah pendaftar yang sudah jutaan orang itu. Jadi proses yang ada, nanti peserta KPK yang memenuhi syarat itu mendaftar di site-nya Sisnaker. Kemarin sudah dibagi linknya, mungkin di surat edaran juga sudah tertera di bit.ly sekian dan lain-lain. Itu bisa diikuti sangat mudah sekali. Kemudian dari situ setelah daftar dan memilih lembaga pelatihan yang mana yang diikuti, terus kompetensi apa yang dikehendaki, kemudian ada beberapa tes yang dilakukan oleh Kemenaker. Dari situ nanti yang lolos ya akan diikutkan dalam pelatihan, dan yang tidak ya mungkin ada kendala-kendala yang diikuti. Kalau kita lihat berita-berita di luar memang sangat bervariasi, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang ya ini nanti bisa dilihat dari kondisi saat ini, sehingga Kementerian Perekonomian, Kementerian Menko Maritim dan Investasi mengumpulkan beberapa KL, di antara KKP, untuk membuat pelatihan gratis. Jadi sebenarnya di lembaga pelatihan itu ada 1 juta yang termasuk di KPK, tapi yang di launching tahap awal sekarang adalah pelatihan gratis untuk lembaga pelatihannya. Tapi untuk hak pesertanya sudah melekat di dalam kartu itu. Dari pelatihan yang gratis, maka yang digunakan metode selama pandemi COVID-19 itu adalah online. Jadi yang sekarang ini adalah pelatihan online yang menggunakan beberapa aplikasi yang tersedia di masing-masing lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut. Mungkin ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Go Meeting, dan lain-lain. Sehingga pesertanya juga bisa mengikuti tahapan-tahapan yang diberikan. Ini kalau mute itu mati tuh? Oleh lembaga pelatihan tersebut. Maksudnya itu sih, sudah, kita dengar soal tapi beta bicara sini. Mungkin ini kali yang nggak bisa, ini di-unmute dulu, di-mute. Kemudian bagaimana caranya? Ini kita dapat prioritas dari beberapa kali pertemuan di tim pelatihan online. Kemarin sudah lembaganya didorong dari lembaga pelatihan yang ada di tempat kita. Ada 5 balai sudah mengusulkan, dan jumlah yang bisa ditampung bervariasi, ada yang 3 pelatihan, ada yang 7, ada yang 10. Tapi total kemarin kita lihat ada 48 pelatihan yang di balai-balai kita. Ini sudah masuk di daftar Sisnaker, sehingga sekarang adalah mencari pesertanya. Pesertanya ada harapan dari teman-teman penyuluh untuk bisa mengusulkan pesertanya. Kuota yang ditampilkan di tahap pertama oleh teman-teman balai pelatihan sebanyak lebih kurang 48 rata-rata kali 3, berarti lebih kurang 1.400 orang
ini diharapkan diusulkan dari stakeholder yang memang tadi disebutkan oleh Bu Kapus, terdiri dari dua, yaitu reskilling atau upskilling. Orang yang kena PHK atau orang yang ingin meningkatkan kompetensinya, atau yang fresh graduate, baru lulusan dari SMK atau dari perguruan tinggi. Dari sana nanti didaftar oleh Satmingkal, kemudian Satmingkal itu berkoordinasi dengan membuat daftar, nanti diserahkan ke kami yang di pusat, untuk kita daftarkan di tim bahwa orang ini memang betul-betul sudah mempunyai kualifikasi untuk ikut kartu prakerja. Sehingga nanti balai atau Satmingkal penyuluh, orang yang telah daftar itu harus didaftarkan di Sisnaker. Linknya sudah ada di situ, nanti kita tampilkan. Dan kemarin juga ada yang sudah nyoba, dan tadi pagi kata Pak Iksan sudah ada 100 orang sudah masukin data di situ. Nah itu benar-benar teman-teman penyuluh harus mendaftar dengan baik. Persyaratan harus sesuai, dan orang-orang ini sesuai dengan kriteria. Karena nanti itu yang kita rekomendasikan untuk menjadi peserta kartu prakerja. Nah kalau sudah dapat rekomendasi dari tim pelatihan online di Kementerian Tenaga Kerja, akan mengindos orang yang sudah daftar dan tertera di daftar yang telah diusulkan oleh kita. Nah, kalau sudah gitu, maka mendapatkan prioritas karena sudah dapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengikuti pelatihan kartu prakerja ini. Nah, bagaimana dengan peserta yang lain sehingga yang diusulkan oleh kita tidak masuk dari 8 juta yang telah mendaftarkan di Sisnaker. Nah, ini peran dari kita untuk menyeleksi juga harus betul-betul sehingga nanti menjadi orang yang kita rekomendasikan untuk pelatihan. Boleh. Saya mau share screen. Ini ada beberapa yang ingin nanti bisa dipahami. Ini adalah bahan yang disiapkan oleh Kementerian yang nanti bisa, karena ini untuk bahan rapat ratas tingkat atas, saya tidak tampilkan semua, hanya beberapa saja. Yang ini seperti ini ya, yang tadinya anggaran di KPK itu adalah 10 triliun, kemudian Presiden Republik Indonesia menaikkan menjadi 20 triliun karena semakin banyaknya PHK yang di beberapa tempat akibat COVID-19. Nah, apa yang didapatkan kira-kira seperti ini. Besaran manfaat bantuan pelatihan itu 1 juta per peserta. Tapi kalau yang sekarang, yang diikutkan, ini adalah gratis. Jadi balai tidak memungut biaya tersebut. Dan intensifnya ada 2,4 yang akan dimasukkan 600.000 per bulan. Dan seperti ini, survei setelah 50.000 per peserta, dan untuk 3 kali 150 dan 600.000 per bulan diberikan ke peserta selama 4 bulan. Sehingga total anggaran memang yang tersedia di Kementerian Tenaga Kerja memang sekarang di PMU 20 triliun. Saya pikir ini enggak terlalu mendesak. Nah ini yang mungkin bisa kita ini. Yang diprioritaskan adalah pekerja informal atau formal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi COVID-19. Ini 3 bulan pertama sejak dimulai April tahun 2020. Ini penting bagi teman-teman penyuluh. Siapa yang direkrut, ini menjadi prioritas. Kemudian WNI umur 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah. Kemudian ini mulai pendaftaran, dan kemarin memang di launching tanggal 8 April tahun 2020. Kemudian pengumpulan data prioritas kartu prakerja. Ini pendaftaran. Jadi setiap kementerian lembaga ini di pendaftaran mengajukan daftar. Nanti linknya ada. Kemudian ini websitenya www.prakerja.go.id. Jadi peserta melakukan pendaftaran melalui website ini. Kemudian calon peserta langsung diverifikasi sesuai dengan persyaratan apa tidak. Peserta yang memenuhi syarat akan di-screening ke layar kedua. Ini layar kedua. Jadi
mungkin ada yang sudah mencoba mendaftar, baru kemarin di pendaftaran ya, di Google Form, kemudian nanti akan masuk di layar kedua. Setelah layar kedua, ini ada NIK yang harus dimajukan, dilakukan terpadu oleh Kementerian Sosial agar menerima tidak tumpang tindih dengan bansos lainnya. Jadi yang sudah pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, mungkin ini tidak menjadi prioritas. Kemudian baru ke layar ketiga, peserta dicek di data BPJS Ketenagakerjaan apakah pekerja telah melakukan klaim JHT atau belum. Peserta yang belum mendapatkan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan maka menjadi prioritas. Dan kelompok prioritas adalah layar ketiga yang whitelist. Dan apabila jumlah peserta melebihi kuota per minggu, maka penerimaan manfaat dilakukan berdasarkan faktor urgen untuk prioritas. Jadi ada tim selektif yang, nah ini yang diusulkan oleh teman-teman balai, dari teman-teman penyuluh, nanti bisa ikut di balai untuk pelatihan kompetensi perikanan, akan mendapatkan prioritas. Kemudian calon peserta hanya mendapatkan kesempatan 1 kali seumur hidup. Jadi nggak boleh daftar 2 kali setelah daftar, misalnya bidang kompetensi pengolahan ikan, kemudian diikutkan lagi bidang penangkapan ikan, tidak boleh. Harus kesempatan 1 kali seumur hidup untuk mendapatkan kartu prakerja. Kemudian potensi atau fraud, terdapat potensi peserta mendaftar dengan menggunakan nick orang lain. Jadi kemungkinan dia udah daftar lagi, tapi nicknya orang lain. Namun hal ini dimitigasi dengan cara lembaga pelatihan. Nah ini taruhannya di lembaga pelatihan kita nanti, dan screeningnya dari teman-teman di penyuluh, mengupload foto untuk dicocokkan dengan foto pada nick saat pendaftaran. Jadi setelah itu bab 3, provinsi prioritas. Penentuan provinsi yang menjadi prioritas dilakukan dengan pertimbangan provinsi tersebut memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, serta merupakan daerah dengan kasus terdampak COVID-19. Sebagai contoh, DKI Jakarta merupakan provinsi, ini banyak PHK, sehingga ada 250 sekian perusahaan yang mem-PHK, sehingga pengangguran cukup tinggi, dan daerah paling terbanyak dengan kasus terbanyak. Ini penting untuk nanti teman-teman penyuluh melakukan rekrutmen peserta. Sektor prioritas, penentuan sektor prioritas dilakukan dengan pertimbangan sektor yang memiliki dampak paling besar dengan adanya pandemi COVID-19. Sektor pariwisata, kemudian sektor pekerja yang lainnya. Nah ini kan kuotanya cukup banyak untuk 10 juta, sehingga di perikanan kemarin yang kita sudah tawarkan itu ada lebih kurang 1.400. Untuk menjamin keamanan data, peserta yang diusulkan KL itu berarti kementerian dan lembaga dan swasta, agar dapat melakukan pengusulan data secara real time. Jadi real time itu langsung, dan manajemen pelaksana kartu pekerja akan menyediakan mekanisme serta infrastruktur penyampaian data per kementerian dan lembaga. Jadi kementerian lembaga melakukan pengumpulan data by name by address. Nah ini diharapkan dari teman-teman penyuluh yang garda di depan yang bisa menyeleksi langsung si A ikut, si B ikut. Data terkumpul dan diupdate disampaikan per minggu. KL atau Pemda dan stakeholder akan dibuatkan akses code dan hanya dapat diakses oleh PIC dari instansi yang bersangkutan. Nah ini nanti yang data di sana akan dikumpulkan. Kemudian data center PMO-nya ini ada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kemenpar, data swasta, data provinsi lain. Nanti kita masuk di data center PMO-nya Kementerian Tenagakerja. PMO melakukan kurasi data masuk dalam kelompok yang menjadi prioritas. Jadi kita UKM kalau salah kemarin ya. Terdapat alokasi kuota per minggu untuk masing-masing sektor yang diprioritaskan. Jadi nanti kita mana yang diprioritaskan, peserta yang masuk whitelist akan diundang untuk mendaftar melalui website. Nah, bagaimana dengan ini pekerja formal dan informal? Saya kira ini masukan dari beberapa kementerian, kita tidak perlu jelaskan. Kemudian di pengumpulan data dan lain nanti ini tugas kami. Ini ada dashboard jumlah pelatihan khusus yang relevan untuk
peserta pelatihan. Kemudian ini kursi lembaga pelatihan. Ini di dashboard di apa namanya Sisnaker yang ada di sana. Saya kira ini untuk kurasi dan lain-lain. Nanti ini bagian dari kami yang akan kami bawa meeting nanti dipimpin oleh Bu Kapus Latlu, nanti dengan Kementerian Kementerian Kemaritiman dan Investasi hari Kamis besok kita akan meeting. Kita dipacu, yang pertama adalah lembaganya yang akan melakukan pelatihan itu akan diverifikasi, dan alhamdulillah dari 5 balai kemarin masih ada kendala rekening bank BNI, tapi konon mungkin insya Allah sore ini sudah rampung, yang 3 balai sudah, tinggal 2, sehingga nanti bisa masuk di sistem pelatihan kartu prakerja. Di kita juga terdaftar sebanyak 60 P2MKP, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, yang telah telah mendapatkan 60 P2MKP yang telah mendapatkan verifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, 60 itu siapa aja nanti cukup panjang. Cuma saat ini belum diverifikasi sama Kemenaker karena pelatihannya masih menggunakan online dan perangkat yang ada di P2MKP sebagian besar masih belum, meskipun ada 1-2 yang sudah siap, seperti yang di Sukabumi, di Civis itu saya lihat perangkatnya sudah siap. Tapi untuk tahap ini 2 diprioritaskan untuk pelatihan yang online di mana lembaga pemerintah yang menyelenggarakan, karena diselenggarakan secara gratis. Jadi setelah kegiatan ini dari meeting ini, silakan nanti ke stakeholder dengan persyaratan yang tadi. Setelah ketemu, didaftar, form-formnya nanti kita siapkan seperti yang tadi itu ya, ada nama, NIP, bisa dilihat di linknya yang di link pendaftaran kartu prakerja. Nah, itu yang disampaikan ke Satminkal, kemudian Satminkal akan melaporkan ke kita mana yang menjadi prioritas. Pelatihan yang tersedia di balai itu ada beberapa yang sudah bisa diakses. Nanti mungkin teman-teman balai bisa menambahkan. Kalau di Bitung itu ada 3 materi. Kemudian di Banyuwangi itu ada 7 materi. Kemudian di Tegal ada 10. Di Ambon itu 3 atau 5 gitu. Nah, itu apa-apa aja nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman balai yang kira-kira nanti dalam perekrutan bisa langsung memilih salah satu jenis pelatihan yang ditawarkan oleh balai pelatihan dalam tahap yang kedua pelatihan ini. Saya kira itu Pak Iksan, saya kembalikan untuk proses lebih jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farhan yang telah menjelaskan secara singkat terkait dengan prakerja. Kemudian terkait yang ini Pak Farhan, kemarin kan ada formulir ya Pak. Perlu kita perlihatkan apa formulir untuk yang pengisian itu? Ya silakan Pak. Saya. Ya, oke. Ya. Saya kebetulan laptopnya datanya jebol Pak. Ya. Saya share Pak ya, saya share nanti barangkali Bapak. Ya, share aja. Ya. Saya cari folder dulu, Pak. Prakerja ya. Pak, tak cari dulu Pak. Oh, ini. Ya ini Pak ya, Pak Farhan, untuk semuanya. Jadi kemarin kan kita telah memberikan surat ke Satminkal. Ini formulir template usulan data prioritas yang
seperti yang Pak Farhan jelaskan ya. Ini ada beberapa kolom dari nomor, kemudian nama, NIK, nomor HP, alamat domisili, kabupaten kota, nama provinsi, kode profesi spesifik ya. Kemudian kode status tenagaan, jenis jumlah pegawai, kode sektor dan usulan keberapa. Ini barangkali paparan tadi kemarin kan BP3 Tegal telah melakukan inisiasi membuat Google Form-nya yang mengacu pada template ini. Sepertinya dari hasil yang tadi pagi Mas Hari share ke kami dari Tegal, ada 146 sudah mengisi. Seperti masih ada kebimbangan, sebenarnya siapa yang harus menulisnya, begitu ya, menginputnya dan sebagainya. Kemudian apakah penyuluh perikanan bantu atau PNS boleh mengisi di sini? Barangkali perlu tambahan penjelasan, Pak. Siapa seperti yang didaftarkan, begitu ya? Karena dari daftar yang sudah terisi, lihat ada sebagian penyuluh bantu, begitu ya. Kan seharusnya siapa yang didaftarkan ya? Itu Pak, mohon penjelasan barangkali Pak sebelum diskusi. Oke. Terima kasih Pak Iksan. Ini tadi ada SMS. Jadi saya rupanya kemarin sama hari ini mendapatkan SMS yang banyak. Ya, mohon maaf Pak. Yang didaftarkan adalah yang mau mengikuti program Kartu Prakerja. Siapa aja dilihat di sekelilingnya, kira-kira siapa yang kena terdampak COVID yang menjadi prioritas. Siapa yang menjadi penganggur. Kemudian siapa yang berminat melakukan kegiatan wirausaha atau bekerja di industri bidang perikanan. Karena ini kita leadingnya adalah di perikanan. Setelah ketemu orangnya, misalnya ada si A, si B di lingkungan kita, atau di kelompok kita, atau dan lain-lain, maka penyuluh bisa menyeleksi gini, oh ini lebih prioritas itu bisa. Gitu. Oh Pak ini orang memang nganggur, punya keterampilan dan ada keinginan untuk menggerakkan atau bekerja di bidang perikanan yang sesuai dengan pelatihan yang kita gerakkan. Umurnya minimal 18 tahun, kemudian tidak bersekolah, tidak sedang dalam sekolah. Ya, boleh nggak fresh graduate? Boleh. Kalau dia menjadi potensi. Jadi kalau memang orang yang akan mengikuti ini ya, agar dia memang punya keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaannya itu di bidang perikanan. Oh, saya ingin melakukan pembuatan pakan. Sebenarnya saya sudah punya ikan, budidaya ikan lele gitu. Tapi bagaimana membuat pakan? Maka orang ini bisa memilih pakan. Gitu. Nah, untuk yang form ini, KTP adalah KTP-nya sendiri dan fotonya itu nanti juga harus disertakan sesuai dengan KTP dan berwarna. Jadi ada nomor HP, alamat domisili dan lain-lain itu sesuaikan dengan KTP. Kalau untuk kode provinsi kalau di lampirannya kan tidak tertera. Oh, ada di slide, ada di sampingnya itu Pak. Ada kode provinsi berapa. Kalau bisa dari Google bisa itu. Ya, jadi di file itu ada kode provinsi, di sheet yang kedua. Kemudian ada profesi spesifik, yang sekarang sebagai apa? Sekarang misalnya kerja di pabrik garment misalnya, ada di sana. Kemudian kode status ketenagakerjaan, PHK atau dirumahkan atau bangkrut atau kehilangan usaha. Karena banyak sekarang ini yang gara-gara COVID, banyak yang bangkrut, tidak bisa akses lagi, atau hanya dirumahkan tapi tidak dapat pesangon. Itu menjadi prioritas. Dan jumlah pegawai termasuk dirinya bila non pekerja. Dan saya kira lain-lainnya itu bisa kita ikuti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita nanti masuk di kegiatan yang UKM ya, usaha kecil menengah yang bisa kita ikutkan di situ. Kemudian usulannya ke 1, ke 2, ke 3, dan lain-lain. Yang nanti bisa menjadi daftar ini yang akan kita sampaikan ke tim pelatihan online di Kementerian Tenaga Kerja sama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Saya kira itu Pak Iksan. Ya. Jadi mohon konfirmasi Pak Farhan, jadi di daftar yang tadi yang sudah diisi, kan ada penyuluh perikanan bantu menginput Pak. Jadi sebetulnya bukan penyuluh Pak ya, intinya
penyuluh tidak masuk dalam daftar ini, membantu menginputkan atau membantu menginformasikan itu kira. Ya. Jadi penyuluh yang merekrut. Jadi andalan kita adalah penyuluh. Kalau penyuluh ngomong prioritas, maka itu berarti penyuluh sudah menyeleksi sesuai dengan skala prioritas. Itu yang kita usulkan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk menjadi salah satu peserta KPK. Ya. Baik Pak Farhan, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke diskusi. Silakan bagi rekan-rekan dari Satmingkal, kemudian juga dari rekan koordinator penyuluh, silakan bertanya. Mohon sebutkan nama, kemudian asal tugasnya, dan singkat saja pertanyaannya. Ayo persilakan. Halo, ada yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Ya Pak, saya Eri Sapari dari Kabupaten Pandeglang. Oke, ya silakan. Banten. Iya. Saya melihat surat edaran yang menyatakan bahwa tidak kelompok binaan penyuluh, bisa dijelaskan Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Eri. Itu saja Pak. Iya Pak, berarti Pak Farhan bisa menjawab. Intinya kan di surat kemarin Pak, sesuai dengan diskusi yang Pak Bokapus dan Pak Farhan Kepala Balai, yang kita daftarkan itu kan bukan binaan kita Pak ya, di luar itu. Mohon konfirmasinya Pak. Baik Pak Iksan, kalau di binaan penyuluh itu kan berarti kelompok yang sudah mempunyai mata pencarian. Ya, betul. Misalnya ada kelompok, kan ada membina antara 10 kelompok, lebih kurang. 10 ada 15, ada yang 5. Kan mereka sudah punya pekerjaan. Nah ini yang sebaiknya dibuat prioritas lah. Orang yang tadi yang 1, 2, 3. Kan ada satu yang di daftarnya Bapak tadi kan, satu mereka yang ter-PHK. Prioritas kedua yang dirumahkan. Yang ketiga adalah orang yang bangkrut. Nah itu yang sudah punya usaha tapi bangkrut. Jadi prioritas 1, PHK nomor 1. Nomor 2 yang dirumahkan. Nomor yang 3, usahanya bangkrut. Tapi kalau memang kelompok itu gara-gara COVID, jadi tahap kedua ini concernnya di tim yang diketuai oleh Kementerian Perekonomian, terus di leadingnya oleh Kementerian Kemaritiman, itu COVID dulu. Yang terdampak COVID-19, itu yang menjadi priority. Nah ini kuotanya kan cukup banyak ya, ada 5-10 juta. Jadi ini baru kemarin diikutkan sebanyak 187.000 yang ikut tahap pertama. Tahap yang kedua ini masih kita rekrut dari beberapa usulan dari stakeholder. Karena tahap kedua ini adalah pelatihan yang diselenggarakan secara online gratis. Jadi online gratis. Nah nanti ada di mana? Saya kira nanti kalau kita daftar, nanti milih di mana itu banyak pelatihan-pelatihan gratis. Yang nanti besok nanti mungkin keputusan ya. Ada misalnya masalah listrik ya. Listrik, membangun listrik rumah, itu kuotanya 30. Diusulkan oleh Kementerian ISDM, mengusulkan listrik, bagaimana membangun instalasi listrik rumah. Kemudian ada lagi pelatihan-pelatihan yang lain itu yang tidak banyak ditawarkan, tapi yang kelautan yang ini menawarkan ada 48 paket ya, untuk 1.500 untuk yang kedua. Tapi kalaupun nanti yang kedua tidak tertampung, akan dibuat batch berikutnya yang akan ditentukan rapat berikutnya. Kuotanya masih banyak. Dan kalau memang nanti di pandemik ini sudah selesai, bisa aja dilakukan pelatihan secara offline atau langsung ke tempat di mana lembaga pelatihan itu diselenggarakan. Jadi gitu Pak, untuk kelompok yang sudah mata penjariannya ada tidak bisa, sebaiknya jangan diseleksi yang 3 tadi yang prioritas. Ya. Baik, terima kasih Pak Farhan. Jadi begitu Pak Eri ya, jadi yang kita data ini, yang rekan-rekan penyuluh data itu bukan kelompok kita, bukan kelompok binaan kita, tetapi barangkali anggota keluarga kita juga boleh, tetangga kita dan sebagainya yang di sekitar wilayah kerja rekan-rekan penyuluh ya.
Jadi bukan kelompok binaan kita, itu kan dianggap sudah pencarian, gitu ya? Itu walaupun sudah bangkrut, Pak. Maksudnya dalam jangka waktu dekat ke belakang dia bangkrut gitu. Karena dia UMKM, kemudian dia bangkrut, bisa nggak saya masukkan KPK itu mungkin? Gitu. Ya. Gimana Pak Farhan? Ada? Ya, Pak. Jadi misalnya gini, ada salah satu industri pengolahan ikan misalnya, Produsen Selan, bakso. Dia bakso, produksi bakso. Setelah pandemi ini ternyata banyak orang beli bakso. Akibat tidak banyak bakso, dia bangkrut. Itu bisa. Atau dia punya usaha parekraf. Parekraf itu kerajinan kekerangan. Nanti kita masukkan di parekraf. Bangkrut, maka bisa diusulkan karena kena pandemik COVID-19. Itu oke. Langsung kita daftarkan aja. Nah, begitu daftarkan, kalau yang begini, kalau di lembaga pelatihannya nanti tidak ada tersedia pelatihan yang batch kedua ini, maka itu akan menjadi whitelist. Jadi daftar putih yang mungkin akan dimasukkan di prioritas kedua, mungkin di offline. Tapi yang gitu sih usulkan saja, kriteria 1, 2, 3, prioritasnya di mana, tapi mungkin tidak menjadi prioritas yang tahap kedua. Ya. Baik, ya, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Farhan atas penjelasannya. Pak Eri sudah jelas ya? Silakan rekan-rekan yang lain. Oke Pak, terima kasih. Silakan bertanya terkait dengan kontribusi kita berpenjualan yang terdampak. Ya, silakan Bu Yeni Emita, mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yeni Emita dari Kota. Perkenalkan Pak, saya Ibu Yeni Emita dari Pekanbaru Pak. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan Pak, yang pertama adalah tadi dikatakan usia minimal 18 tahun. Usia maksimalnya kan tidak disebutkan, jadi usia maksimalnya berapa gitu Pak. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan kartu prakerja ini, apakah nanti dijamin untuk mendapatkan pekerjaan gitu Pak? Karena nanti pasti masyarakat bertanya seperti itu Pak. Jadi kami kan harus menjelaskan juga nanti Pak. Kemudian yang ketiga, materi pelatihan yang diinginkan itu kita bisa lihat dari mana Pak. Jadi kalau misalnya nanti ada masyarakat yang kita rekrut gitu kan untuk ikut kartu prakerja ini, pelatihan-pelatihan apa aja di bidang yang bisa ikuti gitu. Jadi kita bisa lihat dari mana Pak. Mungkin. Ya, baik Bu Yeni Emita, sudah cukup jelas ya pertanyaannya. Silakan Pak Farhan barangkali bisa menanggapi. Ya. Terima kasih Bu Yeni dari Kota Baru. Ya Bu ya. Lagi puasa Bu Yeni? Ya. Ya sudah oke. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yeni dari Kota Baru. Yang pertama, usianya berapa? Usia adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah 18. Kecuali kalau ada undang-undang lain yang ditenagakan juga yang mengatakan 17 tuh untuk dalam rangka pengambilan sertifikat BSD. Maksimalnya bebas Pak ya? Maksimalnya Pak? Ya? Tadi Bu Yeni, ya 18. Maksimalnya? Tidak ada? Ya. Batasan jadi 18 tahun minimal. Minimal aja. Maksimalnya berapa? Maksimalnya ada, Ibu bisa mengira kira-kira orang produktif itu umur berapa. Memang di petunjuknya itu tidak ada maksimal, tapi produktifnya berapa. Kalau orang pegawai negeri kan pensiun 58, ya mungkin jangan lebih dari 58 lah itu. Nah, dan lain-lain. Kalau seukuran kita, mungkin ada yang umur masih muda, tapi dia mempunyai keterbatasan yang lain-lain sehingga tidak bisa mengakses pelatihan online ini dengan baik. Kemudian yang kedua, apakah nanti dijanjikan bekerja atau enggak? Nah ini yang penting ini, pertanyaan bagus. Jangan-jangan nanti setelah dilatih minta untuk peningkatan pekerjaan ditetapkan gitu.
Kalau prakerja memang tidak ada penempatan. Justru yang menempatkan adalah dirinya sendiri. Semoga dengan pelatihan ini dia bisa meningkatkan kompetensinya sehingga bisa melakukan kegiatan secara wirausaha, bisa melakukan kegiatan bekerja di DUDI yang memang masih eksis karena mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Misalnya tadinya dia tidak bisa menyuntik lele, sekarang sudah bisa. Yang tadinya tidak bisa membuat ransum pakan ikan, sekarang sudah bisa melakukan itu. Sehingga itu bisa dilakukan secara mandiri, wirausaha atau bekerja DUDI. Memang yang DUDI itu dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja yang memang membutuhkan kompetensi itu. Kemudian di mana didapatkan link-linknya itu? Kalau kelautan dan perikanan, mungkin nanti Pak Iksan bisa mengundang balai untuk menjelaskan kompetensi apa yang ditawarkan kemarin dalam pelatihan prakerja. Kalau kita di kemarin P2MKP itu ada 60 yang sudah terdaftar di Sisnaker. Nah, linknya itu harus punya masuk di lembaga itu. Di link Sisnaker, sistem tenaga kerja, orang P2MKP itu bisa, yang sudah terdaftar 60, bisa melihat itu apa ABC, termasuk yang balai. Nah, kalau di bukan lembaga mungkin agak sulit, harus punya akses di Sisnaker. Nah, nanti di kelautan perikanan apa, ada 48 yang sudah ditawarkan, mungkin dari Ambon, dari mana bisa Pak Iksan undang aja, nanti untuk bicara kompetensi apa kemarin ditawarkan. Saya ada daftarnya, tapi nanti saya buka dulu di punyanya Mas Iqbal di WA ya. Atau saya coba sambil jalan, nanti ini saya lihat di Mas Iqbal, ada nggak? Sebentar saya buka dulu Pak, ini ini lagi kita buka, dia ada di grup kemarin di WA. Ya. Apa aja yang di, karena di mohon izin memang laptop saya kebetulan kena virus, hari ini tidak bisa maksimal. Saya dapatkan data dari, atau Pak Iksan punya data yang dari WA kemarin? Mungkin kita lanjut pertanyaan berikutnya aja Pak, nanti kita sambil share. Nanti bisa kita share. Oh ya, oke. Silakan rekan-rekan penyuluh yang lain. Jadi pertanyaan yang Bu Yeni ketiga, nanti kami berikan datanya ya, jadi pelatihannya. Silakan ya, ada di itu nanti bisa dilihat. Silakan Pak Iksan, jawaban Bu Yeni Emita juga untuk nomor 2 yang tadi ya. Terkait dengan apakah kalau sudah selesai ikut pelatihan mereka akan dapat kerja gitu, Bu. Ini sudah dijelaskan oleh Pak tadi. Jadi Bu, ini sebenarnya yang lebih penting di dalam kartu prakerja ini. Jadi safety net yang dimaksud itu adalah terkait pelatihan akan diberikan 600.000 selama 3 bulan. Nah, ini yang makanya saya mohon dengan sangat kepada penyuluh untuk pandai memilah peserta teman-teman semua atau para penyuluh itu pandang memang mereka sangat memerlukan bantuan. Karena ya kita tidak bisa memang memastikan bahwa mereka setelah berlatih akan bisa langsung bekerja. Memang betul bahwa itu semua tergantung dari dirinya. Tidak ada jaminan itu. Tapi yang lebih penting adalah pemerintah setelah itu akan memberikan dana cash kepada mereka untuk membantu kehidupan mereka selama 3 bulan. Nah ini jangan sampai jatuh kepada mereka yang sebenarnya kehidupannya sudah ada lah ya, dibandingkan dengan mereka yang benar-benar. Jangan sampai kejadian seperti yang kita dengar di Banten, dengar di mana sampai mereka itu cuma minum air putih dan sebagainya. Mungkin yang seperti itu yang mungkin perlu kita sentuh, yang perlu kita kasih kesempatan untuk pemerintah bisa membantu mereka. Saya kira mungkin itu Pak Iksan, karena ada tambahan penjelasan atas peluncuran kartu prakerja ini. Yang penting itu adalah safety net-nya. Jadi untuk keamanan masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kapus atas tambahan penjelasan ya terhadap pertanyaan kedua di Bu Yeni Emita. Saya sudah cukup jelas. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wasmudi ya, tadi sudah sampaikan ya. Silakan Pak Wasmudi ya, Majalengka, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kapus. Selamat siang, Pak Iksan, Pak Farhan. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait dengan kartu prakerja. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus bahwa pada masa pandemi virus COVID-19 ini ada di antaranya program yaitu KPK, Kartu Prakerja. Jadi yang diutamakan adalah bagi mereka yang terdampak dari COVID ini. Bahkan ada di antaranya mereka yang sudah dirumahkan, misalnya dari Jakarta, secara kebetulan di daerah kami itu banyak yang dirumahkan, bekerjanya di Jakarta dan sekarang secara kebetulan sudah ada di kampung halamannya, dan kondisi sekarang dengan adanya itu mereka menganggur. Nah, kaitannya dengan itu, kan kami harus mendata ya, satu persatu siapa yang berhak dan siapa yang harus kita seleksi untuk memperoleh kartu prakerja itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah nanti kami sudah mendapatkan data itu, siapa yang menginput ke server, apakah itu penyuluh di masing-masing wilayah atau bagaimana? Saya rasa terima kasih kesempatannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasmudi. Silakan Pak Farhan menanggapi. Ya, Pak Mas Budi, Pak Udil Mas Budi, terima kasih. Siapa yang mendata? Yang mendata adalah garda di depan, Pak. Siapa yang garda di depan? Ya para penyuluh lah, yang kita sekarang dimintakan untuk menyeleksi perkembangan di masyarakat. Nanti Bapak penyuluh mengusulkan berdasarkan kriteria yang tadi ke Satmingkal. Karena kemarin banyak yang telepon saya, jadi Bapak saya itu penuh dengan banyak telepon dari masyarakat, yang dari BIAK, ada yang dari tidak menyebutkan namanya banyak. Saya bilang silakan ke Satmingkal saja, nanti Satmingkal akan merekap. Data yang direkap Satmingkal sama balai itu masuk ke kami di pusat. Di pusat nanti akan kita kompilasi jadi satu dan kita lihat berapa jumlahnya. Kalau memang banyak ya nanti akan kita buat prioritas. Setelah itu data dari kami serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koordinator Kemaritiman Kemenmarves untuk dilakukan sinergi dengan yang sudah daftar. Jadi Bapak yang sudah diusulkan ke kami, Bapak tetap membuka links untuk daftar di Kartu Prakerja sebagai peserta pelatihan Kartu Prakerja. Yang daftar sini adalah orangnya Pak ya, bukan penyuluhnya, orangnya yang didaftarkan oleh Bapak. Nah, setelah daftar sana, nanti Bapak yang sampaikan penyuluh tadi oleh Kementerian Tenaga Kerja langsung di-link-kan. Kan NIK-nya kan rata-rata nggak double seluruh Indonesia. Jadi yang sudah didaftarkan oleh kita itu akan mendapatkan prioritas untuk menjadi peserta. Dari jumlah sekarang itu yang sudah daftar Pak, sudah hampir 8 juta. Jadi memang banyak. Dia akan tes dan seterusnya itu karena udah dapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya kita ngambilnya dari bapak-bapak penyuluh untuk bisa menyeleksi di lapangan. Nah, kalau lainnya daftar belum tentu bisa masuk karena ada lagi proses tes-tes dan lainnya sekalian. Kemudian masing-masing wilayah atau gimana, ya sudah nanti kan Satmingkal itu yang melaporkan kita. Nah ini Pak Iksan izin, sudah ketemu saya share kemarin yang diusulkan oleh Balai ini, yang mana ini kami ambil dari Excel. Ini kemarin yang masuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini ada beberapa balai yang mengusulkan, ada Banyuwangi, Ambon, kemudian dan lain-lain. Ini sudah masuk, yang ini ada yang tidak berbayar, ini yang tidak berbayar. Kalau yang ini yang awal, yang berbayar, ini Kementerian Energi dan lain-lain. Ini yang diusulkan, tapi ini masih belum diseleksi, dan ini masih ada belum masuk di Tesnaker, setelah persyaratan masuk baru Tesnaker. Tapi sebagai langkah awal, rasanya sih ini kita bisa menyeleksi semua ini. Kayak Ambon, ini kan ada budidaya rumput laut, pembuatan alat tangkap bubu, mengajarkan sistem bahan bakar,
kemudian ada Medan ini ada teknik pembudidayaan ikan gabus, kemudian ada meningkatkan produksi ikan, JP-nya ada ini 30 DC, 2 JP, 32 JP, kemudian ada Banyuwangi ini juga mengusulkan pemasaran kanila, pelatihan pembuatan garam sistem katup, ini 20 JP. Ini ada pelatihan kanila bagi pembudidaya ikan dan lain-lain. Ini yang nanti akan yang secara tidak berbayar ini bisa diakses lebih jauh. Nanti ini masih kita rapatkan, tapi sekarang kita akan penuhi permintaan peserta yang akan bisa masuk di sistem ini. Saya kira itu, Pak. Saya kembalikan ke Pak Iksan. Baik, terima kasih Pak Farhan. Tadi Pak Mas Udi sudah cukup jelas ya, Pak Mas Udi ya dari Majalengka. Insya Allah jelas Pak Iksan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Udi. Silakan rekan-rekan yang lain, kita masih ada waktu. Mungkin 2 pertanyaan. Dari Ratih, Kabupaten Serang. Ya, silakan. Kabupaten Pangkep. Silakan Margareta. Iya. Mohon maaf, tadi yang pertama kan sempat disinggung bahwa nanti di kartu itu ada nominal sekitar 3,5 juta ya Pak ya. 1 juta untuk berlatih dan selama 3 bulan itu mendapatkan 600.000. Mungkin yang menjadi bingung nanti kan kita sebagai penyuluh garda terdepan itu menjelaskannya ke calon penerima kartu ini seperti apa gitu Pak. Pasti yang pertama ditanyakan kan kita dapat uang nggak nih Bu atau Pak atau seperti itu. Ya mungkin itu dulu Pak, yang masalah uang tadi yang sempat disinggung di depan. Terima kasih. Pak. Ya. Baik, terima kasih Margareta. Silakan Pak Farhan. Itu sudah tutup ikut jendela toh. Bisa. Ya, Pak, di-mute aja dulu Pak. Ya. Baik, Mbak Margareta dari Kabupaten Serang. Serangnya di Karangantu atau di Banten atau di mana? Yo. Apa? Ya, di saya Kota dulu Serang, di Pak, saya dulu 33 tahun di Serang. Baik, bagaimana mekanismenya pembiayaan uang? Jadi mereka yang telah menjadi peserta kartu prakerja, kemudian mengikuti pelatihan, di dalamnya itu ada sesuai dengan petunjuk SOP-nya oleh Kementerian Tenaga Kerja, ada yang 1 juta buat pelatihan. Kalau di online ini karena gratis, berarti 1 juta itu mungkin tidak tertera. Karena itu akan digunakan untuk bayar ke lembaga pelatihan yang memang berbayar. Kemudian yang sisanya, yang 2, sekian juta, sesuai dengan edarannya, maka akan diberikan 600.000 sebulan. Kemudian ada uang survei 3 kali kalau salah ya, 150. Tadi yang saya paparkan tadi kan ada. Atau saya paparkan ulang ya, coba biar jelas saja. Ini nah ini 1 juta untuk per peserta, itu untuk pelatihan. Manfaatnya ada 600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi selama bulan 600 sampai 4 bulan. Kemudian insentif survei kepekerjaan. Nah ini yang tadi ditanyakan Pak Wirasmudi ya. Bukan yang siapa yang menempatkan dana lain. Itu bisa menggunakan dana ini untuk survei ke peserta untuk melakukan itu. Jadi total 150.000 dan besaran 350.000. Jadi Mbak Margareta, setelah mereka menjadi kartu prakerja, langsung diberikan kartu prakerja. Nah nanti ini di sistemnya orang Kemenaker yang bekerja, mendistribusikan dana lain, kartunya itu, mungkin ada banknya kalau nggak salah menggunakan BNI kalau nggak salah. Karena semua lembaga pelatihan pakai bank BNI. Itu diberikan, setelah ada pelatihan, nanti tahapan-tahapan itu, kapan bisa dicairkan dan lain-lain, akan mengikuti petunjuk berikutnya, Kemenaker dan lembaga pelatihan yang melatih selaku pembina
di kegiatan itu. Jadi ada timingnya, mungkin sistem banknya yang akan bekerja. Namun demikian nanti di meeting-meeting selanjutnya, ini kan baru uji coba tahap 1, tapi sistem yang bekerja seperti itu. Dan sekali lagi itu menggunakan BNI, ya, bukan yang lain. Karena dananya cukup besar ini, sampai akhir kegiatan di BMO-nya tersedia 20 triliun ya untuk seluruh Indonesia. Saya kira itu Pak Iksan. Ya. Baik, terima kasih Pak Farhan. Gimana Margarita, sudah jelas penjelasan Pak Farhan? Sudah cukup? Iya Pak, baik, cukup jelas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan mungkin satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Mungkin dari Satminkal ada yang ditanyakan? Sini hadir wakil sektor semua saya hadir, Tegal ada, kemudian Banyuwangi, Palembang, Medan ada semuanya. Mungkin Ambon, saya lihat penyuluh juga ada, tapi Satminkalnya belum tahu persis. Silakan rekan-rekan, mungkin dari Satminkal ada yang ditanyakan? Pak Iksan. Oh iya, silakan Pak. Pak Mulisi dari B3 Tegal. Ya, silakan Pak, untuk sekaligus menambahkan informasi. Ya. Terima kasih Pak Iksan. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Bu Kampus, Pak Farhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit saja menambahkan terkait dengan pendataan calon peserta calon penerima kartu prakerja. Ini kita harus benar-benar hati-hati, terutama teman-teman penyuluh hati-hati. Jadi saya pesankan mungkin jangan menjanjikan sesuatu. Artinya kita mengusulkan, tetapi belum tentu juga yang diusulkan ini approve oleh Kementerian Tenaga Kerja selaku yang punya. Jadi kita hanya mengusulkan karena tadi disampaikan Pak Farhan, yang daftar kartu prakerja ini sudah 8 juta orang. Gitu. Nah, ini kalau ada rekomendasi dari teman-teman, dari kita, yang nanti disampaikan secara berjenjang, itu kemungkinan untuk mendapatkan, terpilih untuk mendapatkan pelatihan dan program selanjutnya, ini cukup besar, karena ada rekomendasi dari teman-teman. Namun jangan menjanjikan ini nanti pasti dapat, nanti kita akan diserang oleh masyarakat. Itu yang agak ini. Dan yang kedua mungkin saya pesankan, jadi untuk yang diusulkan, ini yang memang seperti disampaikan Pak Farhan tadi, jadi memenuhi kriteria prakerja, penerima kartu prakerja. Jadi diantaranya kena PHK, dirumahkan. Jadi ini lebih baik misalkan buruh-buruh borongan yang di unit pengolahan ikan, ini dengan kondisi seperti ini banyak yang dirumahkan. Nah, yang seperti ini yang mungkin akan menjadi tepat sasaran. Jadi kita juga harus menjaga, jangan sampai misalkan orang yang mampu, misalkan saudara kita masukkan, jangan. Itu nanti akan menjadi bumerang buat kita. Gitu. Nah, terus selanjutnya Pak Farhan mohon izin terkait dengan Google Form, karena ini bersifat nasional, jadi ini akan sebaiknya dihandle oleh Puslatlo. Nah, nanti baru dipilah-pilah berdasarkan Satminkal datanya. Tetapi Google Form ini aksesnya hanya satu. Kemarin memang yang meng-create kita, tapi kita sudah bagi ke Pak Iksan untuk aksesnya, sehingga nanti monggo teman-teman Puslat yang mengelola data yang masuk melalui Google Form. Mungkin itu, terima kasih Bu Kapus, Pak Iksan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulisin telah memberikan tambahan informasi ya, sehingga kita rekan-rekan semua penyuluh semakin jelas apa peran kita di lapangan dalam mensosialisasikan program ini, kemudian juga membantu, menginput juga termasuk hal yang lain. Mungkin pengantar penutup barangkali Bu Kapus ada yang disampaikan untuk sesi tanya jawab, saya rasa cukup. Baik. Ya, terima kasih Pak Iksan. Saya kira teman-teman penyuluh semua, jadi apa yang kita diskusikan pada hari ini
adalah tujuannya lebih kepada juga bagaimana kita membantu stakeholders kita ya, khususnya yang menjadi utama tugas teman-teman di lapangan gitu ya. Jadi dengan adanya, saya berharap bahwa dengan adanya pendataan untuk kartu prakerja ini tidak menjadi memberatkan teman-teman. Jadi memang benar sebagaimana disampaikan oleh Mas Muklisin tadi, Kepala Balai Diklat Tegal, menyampaikan bahwa kita tidak boleh menjanjikan karena memang kita dalam rangka mengusulkan ya, membantu. Karena terus terang dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita lihat banyak orang yang susah gitu ya. Peluang ini ada diberikan kepada kita dan kita dipercaya untuk bisa mengusulkan. Nah, ini kita manfaatkan. Tapi tentu benar-benar harus selektif dan super hati-hati gitu ya. Dan memang benar untuk sekali lagi tidak menjanjikan apa-apa karena memang pada waktu setelah kita mengusulkan nanti akan ada verifikasi yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Jadi tidak serta-merta itu kita usulkan akan diterima. Karena juga saya juga paham tadi dijelaskan oleh Pak Farkan, verifikasi yang akan dilakukan juga diantaranya akan ketahuan nanti kalau si peserta tersebut juga sudah mendapatkan program-program pemerintah yang lainnya. Nah ini mohon benar-benar kita bisa gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi saya mohonkan bantuan kepada teman-teman penyuluh untuk kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menunjukkan peran pemerintah bagaimana membantu masyarakat di dalam kondisi pandemi COVID saat ini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, tapi lebih kepada kita mencoba sekali lagi membantu mencari way out dalam situasi yang serba sulit yang kita hadapi saat ini, gitu ya. Saya terima kasih sekali dan jangan ragu kalau nanti ada hal-hal yang memang sangat krusial di lapangan untuk PIC mungkin Pak Iksan Pak ya, atau ya melalui Satminkal masing-masing saja mungkin lebih baik. Nah, dari Satminkal ada kasih penyuluhan di sana, baru nanti kemudian kita ke pusat. Jadi biar semuanya nanti alurnya itu akan menjadi lebih tepat gitu. Saya kira demikian dari saya Pak Iksan. Terima kasih sekali lagi dan bagi yang menjalankan puasa selamat menjalankan puasa dan juga selamat berbuka pada waktunya nanti di lokasi masing-masing. Terima kasih. Dan terima kasih atas dukungan semua Satminkal yang sudah hadir, para kepala balai di dalam pertemuan kali ini dan khususnya juga pada tim saya, Pak Farkan, terutama Pak Iksan dan juga jajaran dari Ditlu. Saya lihat di sini ada Pak Lurah, Pak Yono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kapus yang telah memberikan closing statement terkait dengan hari ini, agenda kita pikun hari ini. Jadi, rekan tinggal dan penyuluh, kita ada tindak lanjut yang harus dilakukan seperti ya penjelasan tadi dari Pak Farhan, Pak Mulisin dan sebagainya. Pada dasarnya kita mohon dukungan dari rekan-rekan penyuluh ya. Kita untuk mempersingkat, kita sudah buatkan Google Form yang telah diinisiasi oleh BP3 Tegal ya. Kita juga seperti yang Pak Mulis sampaikan, kami juga sudah bisa aksesnya. Jadi setiap saat kita akan berikan juga data-data penyuluh yang sudah menginput gitu ya, rekan-rekannya ke masing-masing aktivitas untuk divalidasi dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk mempercepat penginputan, lebih baik langsung menginput ke Google Form. Tetapi kalau misalnya ada kendala dan sebagainya, boleh aja Satminkal mengkompilasi begitu dari inputan rekan-rekan semuanya, termasuk yang dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami akhiri bidang penyuluhan pada sesi petang ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kapus, kemudian Pak Farhan, Kepala Bidang Pelatihan, dan tim juga rekan-rekan dan semua kepala balai yang hadir, juga rekan-rekan dari Satminkal yang lain, dan khususnya koordinator penyuluh, juga ada rekan penyuluh yang mewakili 34 provinsi, masing-masing ada 2-3 kabupaten kota. Terima kasih, kami akhiri video konferensi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya. Sehat ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.